Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanna lana al-qiyama nabiyyihi wa 'abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yajzillahu ala a'mali ibadihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati bapak-bapak pengurus Badan Kemakmuran Musholla Nurul Huda. Siapa ketuanya sekarang, Pak? Oh, Pak Ahmad juga. Kenal saya kira-kira? Kenal lah ya, itu abang saya. Tak apa tuh bapak tinggi abang saya. Nah ini juga malah pulau di bautisme ya. Tapi untuk kebaikan nggak apa-apa lah. Sebetulnya tak berjadwal saya di sini, Pak. Tapi karena abang awak lah pula minta ya kan. Mintanya pun udah seminggu mau puasa. Awak ini pun usah kaleng-kaleng ya kan. Udah ada channel YouTube-nya. Nah, direkam kita nih, Pak. Promo lah sedikit ya kan. Nama channel YouTube saya Umah Ustadz Mahmud Aziz Harahap. Buka nanti Bu, buka ceramah-ceramah saya selama bulan suci Ramadan. Nanti jangan lupa klik gambar lonceng, like and share, jangan lupa subscribe. Jadi jangan tegang kali. Malam berapa kita nih? Malam 12 ya? 13. Aku pun sampai lupa. Tak pernah berhenti kami, Bu. Kami ini sama tim kreatif performan pagi, siang, sore, petang, malam ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ucapan syukur. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat beserta salam, mari sama-sama kita perbanyak. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dulu tausiah kita adalah syirik kepada Allah. Asyirku billah, bahasa Al-Qur'annya gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Mantap kan, Bu? Makanya ada channel YouTube nih. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, siapa anak Luqman? Gak ada yang tahu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika itu dia sedang menasihati anaknya, wa huwa ya'iduhu. Apa nasihat pertama Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, wahai pujaan hatiku. Nah, ini tanda kita, Bu, kalau manggil anak tuh mesti lembut. Ya bunayya. Kadang-kadang kita ibu-ibu kalau udah marah sama anak, setan. Memang gak oke bapak kau. Kalau bapaknya saya
setan berarti ibunya. Ya kan anak itu kan dari perpaduan bapak sama ibu. Apa bisa langsung lahir kayak Siti Maryam, melahirkan Nabi Isa? Nah, Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang tak punya bapak, Nabi Isa. Makanya nggak banyak orang nggak mau kalah dengan anak gadis sekarang kan. Nah, aku mau kayak Siti Maryam lah katanya. Kenapa? Punya anak tak punya bapak. Tahu namanya. Supaya anakku seperti Nabi Isa katanya nggak ada bapaknya itu. Sesat itu. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai belahan hatiku, pujaan hatiku, anakku, la tusyrik billah, janganlah serikatkan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman, dosa yang besar. Apa yang dimaksud dengan syirik? Kalau kita sering mendengar syirik itu kira-kira apa? Mempersekutukan Allah. Supaya mendekati pemahaman kita tentang syirik ini, ini kajian ini sebetulnya kajian tauhid sama tasawuf ini berat ini. Takut abang kita buat kasih judul syirik itu. Biasa tentang sabar ya kan, mati. Ini tentang syirik pula. Syirik itu menurut para ulama tasawuf dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syirik besar, asyirkul akbar, atau yang disebut dengan syirik jali. Jali itu artinya terang-terangan, Pak. Contohnya macam mana Ustaz? Ya dia nyembahnya nggak nyembah Allah, tapi dia nyembah berhala, nyembah patung, seperti orang musyrik dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang nggak ada lagi. Umat Islam itu yang udah mengucapkan syahadat nggak nyembah patung, dia nggak nyembah lagi dia pokok kayu, nggak disembahnya lagi patung-patung, betul kan Bu? Tapi apa yang disembah dia sekarang? Apa yang disembahnya Bu? Duit, handphone, dukun, orang pintar, ya kan? Cincin, gelang, itulah jadi sembahan kita sekarang. Maka syirik besar ini menurut para ulama ini dosanya nggak diampunkan. Kalau dia mati kekal dia dalam api neraka. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, firman Allah dalam surah An-Nisa ini, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampunkan dosa syirik, akan tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Hari ini kita memang tidak menyembah patung, berhala, pokok kayu. Tapi hari ini banyak di antara kita karena tuntutannya sebetulnya. Kita nggak mau syirik, tapi karena keadaan awak jual lontong pagi-pagi, pertama laris karena belum ada saingan. Begitu datang tetangga baru buka lontong juga pagi-pagi, laris. Udah mulai ada tuh gelisah kan. Tengok kanan, biasanya jam 9 udah habis lontong awak ya kan, naik. Ada nenek yang jual lontong di komplek, tak ada jual lontong, tak laku lah ya kan. Makannya pizza ya kan, KFC, Quality, SSFC, mana laku lontong. Paksa beli ke Jalan Purwo sana, nah, itu berderet lontong-lontong. Tapi belum puasanya pagi tak ada. Kadang-kadang ada juga ditutup sikit kakinya dia nampak. Nah, itu lontong, mau makan lontong hantu ya kan. Yang digantung kakinya. Karena tuntutan, ditengoklah sebelah laris. Oh, ini gak bisa ditengok. Ada pula yang menghasut. Wah, gak laris ya jualannya. Iya, semenjak datang tetangga baru katanya.
Wak mau tahu, dia tiap malam tua disebar-sebarkannya air di depan rumah dia, disebar-sebarkannya air di depan halaman rumah. Wak nggak tahu kan jam berapa? Jam 2:30 malam. Iya, oh nggak bisa. Terus aku punya kenalan Wak. Di mana orang di? Oh Sakti Mandraguna Wak dukun. Dari mana kau tahu? Tahu lah Wak. Kalau mau, ayo besok pagi kau antarkan ke sana. Tutup gedenya, lontong, gigi ke sana. Numbang ke sana. Mbah, rupanya orang Namorambenya suku Jawa. Orang nanti gue, nanti ini mbah. Maaf Pak Bu, yang orang Jawa. Contohnya ini. Kalau Namorambe kan banyak orang Batak. Aku nggak mau lah, orang Batak soalnya kan. Ini kau pasti datang kemari kau minta supaya jualan Polaris. Mbah kok tahu? Makin yakin aja kan? Dari muka kau dia udah tahu muka lontong nggak laku kan? Nggak laku katanya. Terus bang macam mana? Gampang itu. Nanti malam kalau ada jemurannya dijemur, kau ambil pakaian dalamnya. Siapa yang ngambil uang Mbak? Aku kan nggak berani lah. Semua anak-anak kecil tuh, kau kasih dia 2.000 maunya tuh. Kejadian Mbak, diperintahkan ya. Mana di malam kau mandi kembang ya 7 rupa. Bawanya lah. Masuk ke rumah tuh kan, malam jam 1:30 malam anak tuh mencolok-colokkan jemuran luar sebelah. Colok-colok apa? Lagi segitiga siku-siku ya kan. Masuk kan. Wah Mbak, wah. Berapa kau ambil? Cuma 1 dapat 2. Jadilah katanya. Ambilan. Rupanya kata Mbah tuh nanti malam, kalau misalnya kau keluar malam, kalau dia mau menyiramkan air ke rumah kau tuh, kau taruh, kau gantungkan depan pintu. Nanti kan dia terkejut, kok bisa di sini nanti segitiga siku-siku gue. Terkejut ya. Akhirnya nggak jadi itu katanya dia. Memang betul lah Pak. Karena kan hukum ini kan jin yang main, jin jahat, jin kafir. Anak-anak buahnya setan lah. Main betul, besok pagi sama-sama laris jualannya. Sama-sama laris. Sampailah seminggu. Tiba-tiba Wak sebelah yang baru datang tadi ini, giginya terukun tuh juga rupanya. Sama orang tuh. Sepala, ngamuklah dukun tuh ya. Seminggu dua-dua nggak laris. Dua-dua nggak laris. Bingung dua-duanya. Kok nggak ada pembeli gitu ini? Yang sana jam 12 malam ditunggu lontongnya tak laku. Besok tuh jam 12 siang pun tak laku lontongnya, sampai basi lontongnya. Akhirnya tutup dua-duanya. Besok rupanya Mbah Dukun tuh buka lontong di samping rumah saya. Mbah Dukun tuh yang kaya. Ada katanya. Ini aku jangan main-main sama Dukun nih. Kadang-kadang gitu kan. Ustaz, aku sebetulnya nggak mau Ustaz pergi ke Dukun, tapi perempuan tuh sombong kali. Aku suka sama dia. Asal ku tegur assalamualaikum ya ukti. Epek loh. Marah dia. Diambilnya ludahnya. Dia kena Namorambeng dukun yang sama tadi, diguna-gunakannya. Aku sebetulnya nggak maunya katanya. Tapi itulah kadang-kadang. Makanya anak gadis ini kalau ditegur janganlah kau buang ludah, buang muka. Iya bang gitu. Sehat bang, udah lama aku waras gitu. Iya kan. Nah, kadang-kadang kita ini nggak sadar kita rupanya ada syirik. Kenapa? Kita percaya kepada ramalan zodiak. Kadang-kadang udah paten datang hantar lamaran juga. Tiba-tiba ditengok Halimun sama Halimah. Laki-lakinya Halimun namanya, perempuannya Halimah. Rupanya Halimun ini lahirnya antara Maret dengan April, bintangnya Aries. Aries itu apa? Apa itu yang bertanduk ini? Kambing bendor, iya kan? Rupanya si Halimah ini lahirnya bulan September, bintangnya Pisces, ikan. Dibilanglah sama perempuan ini, oh bang, tak jadi kita nikah bang. Kenapa? Aku tengoklah bang, aku ini kan kalau di ramalan zodiak, aku ini ikan, sementara abang kambing. Gak bisa bersatu kambing dengan ikan. Kenapa? Ikan itu hidup di air, kambing
ambil kan takut sama air, tak jadi. Ternyata udah dipesan, keyboard udah dipanjat. Nah, untuk bilang ya, jadi jangan percaya. Jadi kita nggak percaya. Mata berkedip-kedip, oh anaknya gua mau nangis, ya kan? Betul bu, gigi atas rontok, putus, tandanya siapa yang meninggal? Mamanya. Kalau gigi bawah yang putus, mamanya. Kalau gigi samping, nggak ada gigi samping saat itu. Cari-carinya juga. Nah, jangan percaya gitu-gitu pak. Itu ramalan-ramalan. Itu sekarang banyak pula dipercayai sama anak-anak zaman now. Datang ke paranormal, orang pintar katanya. Tapi saya ingatkan bu, tapi kalau ada orang alim, orang soleh, dia bisa misalnya mengobati orang seperti Ustaz Junaidi lah. Ah, itu tak syirik kita. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran. Dan Ustaz Junaidi itu bu, saya salutnya bu, tak pernah dia bilang karena aku yang menyembuhkan. Betul kan? Apa dia bilang? Karena Allah. Memang begitu. Kadang-kadang kita nih tanpa kita sadari, di sana tuh ada dokter bagus, berobat ke sana pasti sembuh. Wah, kena masalah pak syirik nih pak. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang bisa berkuasa menentukan sesuatu. Nggak boleh. Hati-hati kita sekarang pak tentang syirik nih. Banyak kita sadari. Kita berguru sama orang, mohon maaf, gurunya ini malah suruh kita berbuat maksiat, aliran-aliran sesat. Dibilangnya sholat ke masjid itu, ngapain sholat ke masjid? Sholat di rumah aja, gak perlu nampak orang. Loh gimana sholat gak nampak orang? Orang kita makhluk kasar kok, bukan makhluk halus. Ya mesti sholat di masjid, ada tuh pak ajaran gitu. Goyang iman kita. Maka banyak hati-hati kita. Sekarang banyak ustaz berkedok, dukun berkedok, ustaz. Itulah yang bar di Trans TV itu dulu. Sekarang nggak ada lagi ya kan? Nangkap hantu. Ditangkap hantu. Allah ya Allah. Ustaz nggak percaya gitu. Aku tak percaya. Orang tak pernah aku buktikan. Belum pernah pulang nampak. Tapi dia pulang nanti dari sini nampak ya. Lewat kolom tadi soalnya bu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya namanya orang mancing dari tengok. Malam berpas aku mancing. Heran juga. Tanpa ada di masjid ya. Mudah-mudahan awak-awak ada suami ikut mancing. Oh enggak, kalau ada ibu nggak terus. Tengok tapi ada macam mirip-mirip suami ibu tadi sini tengok. Jadi syirik ini hati-hati, itu syirik besar. Mudah-mudahan kita jauh. Tapi ada syirik yang paling dikhawatirkan Rasulullah. Itulah syirik asghar, syirik kecil. Yang disebut dengan syirik khafi, halus tak nampak. Mana dia? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya aku amat takut, kata Rasulullah, terhadap kalian. Yang aku takut hal itu terjadi kepada kalian. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Jadi pak, riya ini beramal ibadah bukan karena Allah, tapi mengharapkan kemasyhuran, kedudukan, pujian, dan pengen dilihat oleh orang. Ini bahaya nih. Syirik khafi ini halus, nggak nampak di permukaan, tapi yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini kadang-kadang ustaz itu bahaya nih. Mereka sedap kan nih. Makanya kita harus tetap belajar tauhid. Lawan syirik ini tauhid. Maka buka pengajian tauhid. Tapi saya ingatkan ya Pak, tauhid kita itu, kalau orang Indonesia dari dulu setahu saya, apalagi guru-guru saya Pak, tauhidnya itu ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sifat Allah itu yang 20, jangan yang sekarang. Sifat itu dibagi menjadi 3.
uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Gak usah pakai itu. Pakai saja orang-orang tua kita dulu. Wujudi dan baqo, mukhalafatul lil hawadith, ya muta'ala bi nafsihi, dan seterusnya sampai untuk akhir penjelasan. Itu yang kita pelajari, Pak. Buka kajiannya di sini. Jangan saya nggak pandai. Saya mau ngomong aja. Supaya apa? Supaya mantap tauhid kita, supaya kita tidak syirik kepada Allah. Orang berbuat syirik karena dia tak mengenal siapa Tuhannya. Betul. Kadang-kadang gak sabar, Pak. Gak sabar, Bu, anak kita lulus kuliah, pengen cepat dapat kerja, menjadi polisi, menjadi tentara. Gak sabar kita, gak yakin sama Allah. Nyogok. Gak keras Ustaz ini. Udah mau habis, yang keras sedikit. Gak sadar kita sekarang, Pak. Anak kita mau kuliah, mau masuk SMA negeri, nyogok. Makan uang haram tuh. Aku belum pernah nengok PNS yang nyogok masuknya sampai sekarang bahagia itu, hancur-hancur aja itu. Yang ribut lah sama bininya, kawin lagi sama janda tetangga sebelah, ketika kereta hilang, mobilnya spionnya diambil orang, bolak-balik mobilnya belanggar, rasakan gitu. Ustaz kok kayak gitu ngomongnya, karena aku nggak PNS. Berani aku bilangnya. Aku guru, Bu. Masuknya pun tanpa tes karena sekolahku dulu. Tapi alhamdulillah berkah guru itu. Maka anaknya di sekolah ada datang guru melamar itu walaupun guru TK, tapi bagus bacaan Qurannya kayak anak-anak BKPM tidak kalian tolak. Kadang-kadang kan gara-gara kesukuan tak jadi dilamar macam masjid dulu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ngapain kok menengok anak ibu si Fatimah? Ngapain kok nengok anakku? Aku enggak sama anak ibu. Terus apa modal kau? Aku ngajar. Ngajar apa? Kau. Di mana? Mau salah. Ada saya di sini? Nggak ada. Apa marga kau? Arab. Nggak pakai arahan. Arab manipol. Habis. Kali-kali. Memang kalau gara-gara suku aja tuh lah. Ibadah anak aja masih tak jadi bayar kan. Makanya gara-gara suku lah, nggak boleh itu gara-gara suku. Ya, itu namanya orang sombong. Nah, kemudian hati-hati kita sih ketika beribadah. Kadang-kadang niat kita yang hobi ini terselip. Itu ria tubuh banyak penyebabnya. Saya baca dalam kitab Mu'izotul Mu'minin. Ini kitab kami waktu di Mu'allimin dulu di Aliyah. Ini disusun oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Ini bermadzhab Syafi'i. Beliau menyebutkan ada beberapa penyebab orang ria. Penyebabnya ada faktor-faktor. Yang pertama ada ria dunia. Ria dunia. Ada ria agama ketika beribadah. Kalau ria dunia masih dibolehkan. Contoh Pak. Misalnya Bapak punya baju baru. Baru baju koko Bapak yang Bapak pakai sekarang nih, tapi nggak di mesin makainya ya. Keluar rumah harganya 1.500.000. Bolak-balik gini ya kan Bapak. Nah, kalau untuk dunia, itu tak sampai syirik. Tapi kalau Bapak bawa baju itu ke dalam musola Nurul Huda ini, ini baju saya baju baru nih Pak Promo. Saya kan baru juga Palestina. Bermodal memang Ustadz nih, kenapa? Ya karena ada amplopnya kan. Entahlah kalau dengan abang ketua DKM-nya. Tapi abang ini baik Pak. Nanti dibuatkan yang amplop nggak diganti lagi. Ya kan? Karena kan bersedekah di bulan Ramadan ini kan lama kan, dilipat gandakan kan. Ibu lipat gandakan lah Bu. Kalau pribadi sama saya nggak apa-apa. Gayanya ya bahaya. Itu penyebab bisa gara-gara pakaian. Ada lagi orang bisa jatuh syirik karena pakaiannya merasa pakaiannya yang lebih sunnah dari orang. Pakai celana, mohon maaf, celananya cingkrang, bajunya yang setengah kantung. Akurat pakaian yang sunnah. Lain daripada celana cingkrang nih. Mereka
jahanam. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh kita kayak gitu. Kadang-kadang ada gitu kan. Kalau nggak pakai calon cingkrang katanya di bawah di bawah mata kaki ini masuk neraka katanya Pak. Nah, jadi kita bisa sarung semua di bawah mata kaki Tuhan. Gawat tentang boleh itu masalah khilafiyah, tak usah dipermasalahkan. Udahlah, capek kali awak berantem gara-gara itu ya kan. Udah yang penting sholat ke masjid 8 rakaat kondak mari. Mau ada sholawatnya al-khalifatul ula silakan, kalau nggak mau diam aja. Udah, yang 23 itu tak nyalakan yang 8. Yang 8 itu yang mengikali nyalakan yang 23. Semuanya sunnah, semuanya ada dalilnya. Ya kan Bu? Nah, tapi sekarang ini 23 udah tak laku lagi. Ya kan, makanya rame di musola nih karena 8 rakaat. Buat atau 3 mau percaya? Buat besok akan 3 rakaat. Tinggal imam sama Bilal. Ini anak-anak mereka pun tak mau nih. Ada latihan, udah dibuat jadwal, dinamo Rambi, ya kan? Ya, mana tuh? Pama. Begitu mau masuk berapa? Gang Amri. Begitu mau masuk, bertiga rakaat, balik badan. Jadi kata Pak Ahmad asal murah kan dulu. Tapi jangan menyalahkan. Yang penting udah nikmati saja. Ya kan udah enak beribadah ini jangan suka saling menyalahkan. Nanti jatuh syirik. Kenapa? Ada sifat rasa ria, sombong. Udah Pak, udah habis tuh Pak. Janjinya 15 menit, kulibas. Ini kupukul kuliah 20 menit. Lebih. Nambah. Nah ini Pak Ustadz nih macam naik damri ya. Damri, kalau Bapak nanti nggak percaya naik damri membidang itu, iya Bapak nanti dari Binjai sampai ke bandara Kuala Namu, ya ongkosnya 20.000 juga. Aku pernah malah sampai Kuala Setengah ya, tapi ya jadi ngapain lama-lama kan ya? Gajinya dapat tentang dan bahaya syirik terakhir. Bahaya syirik dalam Al-Quran banyak. Satu, orang yang syirik itu tadi pertama surat An-Nisa 48 dosanya tidak diampunkan Allah. Yang lebih hebat lagi Pak, surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbitanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kalian syirik mempersekutukan Allah, maka semua amalan-amalan kita dihapus oleh Allah. Jadilah kita menjadi orang-orang yang khasirin, merugi. Jadi kalau Anda yang pergi ke dukun, habis amal-amal ibadah ibu. Ganti Bu, ganti ya. Ini pesan saya. Tapi jangan pula nanti misalnya udah terlanjur aku Ustaz, udah banyak kali aku pergi ke dukun Ustaz. Sejak dengar ceramah Ustaz malam ini macam mana hidupku ini, aku mau tobat. Tobatnya diterima. Sebagian ulama berpendapat diterima. Yang nggak diterima itu surat An-Nisa itu yang nggak diampunkan itu gini ceritanya itu. Mau dengar cerita? Nanti tanggung. Balik dan belinya berarti. Dari patah balik lagi nggak apa-apa lah balik sedikit. Nah, yang nggak diampunkan Allah menurut ulama tafsir itu, kalau kita sudah berbuat syirik, mati nggak sempat taubat. Ustaz, rupanya kalau misalnya nggak syirik, dosa besar kita lakukan, kita nggak taubat, apakah kita masih tergolong orang muslim, orang beriman? Iya. Masuk surga kan Ustaz? Masuk. Berarti kan buat dosa kan Ustaz? Jangan. Karena masuk surganya nanti belum tahu kapan. Di blender awak dulu di neraka. Dari mana Ustaz tahu? Hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, man mata la yusyriku billah syai'an dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati tidak mensyirikatkan Allah, masih ada kalimat tauhid di dalam mulutnya, di dalam hatinya, mati dia, meskipun dia berbuat zina, meskipun dia mencuri, meskipun dia meminum khamar, kata Rasulullah,
dia bisa masih dekat masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi bu nggak sanggup lah bu, kalau cerita neraka nggak sanggup. Jangan coba-coba syirik kepada Allah. Baik syirik besar jadi maupun syirik kecil hobi. Kalau hobi tobat gampang tobatnya. Tapi kalau syirik besar mati kita tak sempat kita bertobat kepada Allah, maka kita akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berhubung bidangnya sudah sampai ke Binjai, habislah pula ceramah kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan kita semua, jauh kita dari mara bahaya, terutama dari penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.